warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji hati yang setia, seringkali dijumpai dalam firman-Nya Allah Ta'ala menyandingkan antara tawakal dengan orang-orang yang beriman. Hal ini menandakan bahwa tawakal merupakan perkara yang sangat agung yang tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang mukmin. Bagaimana dari ibadah hati yang akan membawa pelakunya ke jalan-jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di antara firman-Nya tentang tawakal ketika disandingkan dengan orang-orang beriman dalam bertawakal kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 11. Dan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka bertambahlah imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Tentunya masih banyak ayat lain dalam Al-Quran yang berisi tentang tawakal. Demikian pula sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, apakah itu sebenarnya tawakal? Pada pembahasan selanjutnya akan dibahas lebih terperinci mengenai tawakal. Begitupun definisi tawakal. Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, hakikat tawakal adalah hati benar-benar bergantung kepada Allah dalam rangka memperoleh maslahah dan menolak mudarat. Mudarat itu hal-hal yang buruk dari urusan-urusan dunia dan akhirat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tawakal adalah menyandarkan permasalahannya kepada Allah dalam mengupayakan yang dicari dan menolak apa-apa yang tidak disenangi, disertai percaya penuh kepada Allah Ta'ala dan memampu sebab adalah upaya dan aktivitas yang dilakukan untuk meraih tujuan yang diizinkan syariat. Begitu pula tawakal bukan pasrah tanpa usaha. Dari definisi sebelumnya, para ulama menjelaskan bahwa tawakal harus dibangun di atas dua hal pokok, yaitu bersandarnya hati kepada Allah dan mengupayakan sebab yang dihalalkan. Orang berupaya menempuh sebab saja namun tidak bersandar kepada Allah, maka berarti ia cacat imannya. Adapun orang yang bersandar kepada Allah namun tidak berusaha menempuh sebagai yang dihalalkan, maka ia berarti cacat akalnya. Tawakal bukanlah pasrah tanpa berusaha, namun harus disertai ikhtiar atau usaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh tawakal yang disertai usaha yang memperjelas bahwa tawakal tidak lepas dari ikhtiar dan menyandarkan diri kepada Allah. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian betul-betul bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi dan pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang.
hadis riwayat Ahmad Tirmidzi dalam Al-Hakim. Dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Tidak kita temukan seekor burung diam saja dan mengharap makanan datang sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pemisalan ini. Jelas sekali bahwa seekor burung pagi untuk mencari makan, namun seekor burung keluar mencari makan disertai keyakinan akan rezeki Allah, maka Allah Ta'ala pun memberikan rezekinya atas usahanya tersebut. Untuk mewujudkan tawakal yang benar dan ikhlas diperlukan syarat-syarat. Syarat-syarat ini wajib dipenuhi untuk mewujudkan semua yang telah Allah janjikan. Para ulama menyampaikan 4 syarat terwujudnya sikap tawakal yang benar, yaitu yang pertama, bertawakallah hanya kepada Allah saja. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Rabbmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Hud ayat 123. Yang kedua, berkeyakinan yang kuat bahwa Allah Maha mampu mewujudkan semua permintaan dan kebutuhan hamba-hambanya, dan semua yang didapatkan hamba hanyalah dengan pengaturan dan kehendak Allah. Allah berfirman, mengapa kami tidak bertawakal kepada Allah, padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 12. Yang ketiga, yakin bahwa Allah akan merealisasikan apa yang ditawakalkan seorang hamba apabila ia mengikhlaskan niatnya dan menghadap kepada Allah dengan hatinya. Allah berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Al-Quran Surat At-Toha ayat 3. Yang keempat, tidak putus asa dan patah hati dalam semua urusan yang dilakukan hamba dalam memenuhi kebutuhannya, dengan tetap menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Allah berfirman, jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki arsy yang agung. Apabila seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan benar-benar ikhlas dan terus mengingat keagungan Allah, maka hati dan akalnya serta seluruh kekuatannya akan semakin kuat mendorongnya untuk melakukan semua amalan. Dengan besarnya tawakal kepada Allah akan memberikan keyakinan yang besar sekali bahwa membuahkan kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan dan ujian yang berat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan apabila Allah menimpakan kepadamu suatu bahaya,
maka tidak ada yang bisa menyingkapnya selain Dia. Dan apabila Dia menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang bisa menolak keutamaan darinya. Allah timpakan musibah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan mendasarkan diri pada keyakinan bahwa hanya Allah saja yang dapat memberikan kemudaratan, maka seorang mukmin tidak akan gentar dan takut terhadap tantangan dan ujian yang melanda, seberapapun besarnya, karena dia yakin bahwa Allah akan menolong hambanya yang berusaha dan menyandarkan hatinya hanya kepada Allah. Dengan keyakinan yang kuat seperti inilah muncul mujahid-mujahid besar dan ulama-ulama pembela agama Islam yang senantiasa teguh di atas agama Allah. Walaupun menghadapi ujian yang besar, bahwa mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk agama Islam. Tawakal yang sebenarnya kepada Allah Ta'ala akan menjadikan hati seorang mukmin ridho kepada segala ketentuan dan takdir Allah. Yang ini merupakan ciri utama orang yang telah merasakan kemanisan dan kesempurnaan iman. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan merasakan kelezatan kemanisan iman orang yang ridho dengan Allah Ta'ala sebagai Rabb-Nya dan Islam sebagai agamanya, serta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Setiap hari dalam setiap sholat, bahkan dalam setiap rakaat sholat, kita selalu membaca ayat yang mulia, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Oleh sebab itu, bagi seorang mukmin, tempat menggantungkan hati dan puncak harapannya adalah Allah semata, bukan selainnya. Kepada Allah lah kita arahkan seluruh urusan kita. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kepada Allah saja hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 23. Ayat yang mulia ini menunjukkan kewajiban menyandarkan hati semata-mata kepada Allah, karena tawakal adalah termasuk ibadah. Adapun tawakal yang salah, kadang kesalahan dalam memahami dan mengamalkan tawakal akan menyebabkan rusaknya iman dan bisa menyebabkan terjadinya kesalahan fatal dalam agama, bahkan bisa terjerumus dalam kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asghar, yaitu syirik kecil. Adapun kesalahan dalam tawakal yang menyebabkan terjerumusnya dalam syirik besar atau syirik akbar ini adalah seseorang bertawakal kepada selain Allah dalam perkara yang hanya mampu diwujudkan oleh Allah. Misalnya, bertawakal kepada makhluk dalam perkara kesehatan, bersandar kepada makhluk agar dosa-dosanya diampuni, atau bertawakal kepada makhluk dalam kebaikan di akhirat, atau bertawakal dalam meminta anak sebagaimana yang dilakukan para penyembah kubur atau wali. Adapun jenis tawakal yang termasuk dalam syirik asghar atau syirik kecil adalah bertawakal kepada selain Allah, yang Allah memberikan kemampuan kepada makhluk untuk memenuhinya. Misalnya,
Bertawakalnya seseorang istri kepada suami dalam nafkahnya. Bertawakalnya seseorang karyawan kepada atasannya. Termasuk dalam syirik akbar maupun asgor, keduanya merupakan dosa besar yang tidak akan terampuni selama pelakunya tidak bertaubat darinya. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa kesempurnaan iman dan tauhid seorang hamba ditentukan oleh sejauh mana ketergantungan hatinya kepada Allah semata dan upayanya dalam menolak segala sesembahan dan tempat berlindung selainnya. Jika kita yakin bahwa Allah Ta'ala yang menguasai hidup dan mati kita, mengapa kita menyandarkan hati kita kepada makhluk yang lemah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita? Demikianlah